Baik, perkenalkan nama saya Maria Yunita Done dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas ke-15 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di dalam video kali ini akan membahas hasil analisis buku yang ke-15 dengan judul Memahami Konflik Etnis edisi keempat, yang mana buku ini ditulis oleh Raymond Tarasganguly. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas analisis saya terkait buku ini. Yang pertama, tentang konflik etnis di panggung dunia. Konflik etnis bukanlah fenomena baru. Sejak awal sejarah manusia, komunitas diorganisasi dengan tujuan turunan yang sama, dan takdir telah hidup berdampingan, bersaing dan berselisih. Namun konflik etnis yang baru pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 bukan terletak pada keberadaan konflik di antara kelompok-kelompok etnis, melainkan pada intensitas dan manifestasi global dari konflik itu. Efek merugikan dan konflik tersebut dirasakan dalam ukuran yang sama di dunia mau maju dan berkembang. Sebagaimana para pakar globalisasi berkuku pada keunggulan faktor-faktor ekonomi dalam membentuk tatanan global abad ke-20 yang baru, perpecahan kebudayaan tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar atas keadaan politik dunia. Sebuah kelompok etnis atau komunitas etnis dapat didefinisikan sebagai kelompok besar atau kecil dalam masyarakat tradisional atau maju yang dipersatukan oleh budaya warisan umum, termaksud bahasa, musik, makanan, pakaian, dan kebiasaan serta praktik, kesamaan ras, agama yang sama, dan kepercayaan pada sejarah dan leluhur yang sama, dan yang menunjukkan sentimen psikologis yang kuat dari kelompok itu. Kelompok etnik dapat memiliki dua jenis masyarakat dan komunitas: masyarakat di negara-negara yang sudah lama menghuni suatu daerah dan dengan demikian menuntut hak eksklusif secara hukum dan moral untuk memiliki tanah itu. Transformasi kelompok etnis menjadi bangsa etnis terjadi ketika sebagai Ernest mencatat, ide politik dan statistik berkembang dalam kelompok sebuah bangsa adalah sekelompok orang mendiami wilayah tertentu yang diambil dari ras yang berbeda tetapi memiliki paham yang sama, pikiran dan perasaan yang diperoleh dan ditularkan selama perjalanan sebuah sejarah umum, siapa yang secara keseluruhan dan diutamakan meskipun lebih di masa lalu daripada sekarang. Masukkan dalam saham umum kepercayaan religius yang umumnya dan sebagai aturan menggunakan bahasa yang umum sebagai kendaraan pikiran dan perasaan mereka, dan siapa selain yang umum pikiran dan perasaan juga menghargai kehendak bersama dan karenanya atau cenderung membentuk keadaan terpisah untuk ekspresi dan realisasi. Dengan kemauan itu, selama suatu bangsa etnik bergabung dalam suatu keadaan itu dapat disebut negara bangsa. Namun, dari sekitar 192 negara di dunia, 90% adalah multi-etnis atau multinasional karena mereka menggabungkan dua atau lebih kelompok etnik atau bangsa. Secara teoritis, definisi Barker tentang bangsa itu menyiratkan bahwa negara adalah pertumbuhan alami dari menentukan nasib sendiri.
Jadi lanjut ke pembahasan berikut. Tidak soal berasal dari bentuk etnis atau kebudayaan suatu bangsa yang menyatakan perasaan keloyalan kepada negara bangsa dapat dikatakan mempertunjukkan semangat nasionalisme. Problem-problem konseptual telah memunculkan istilah nasionalisme sejak Revolusi Prancis, namun kebanyakan pakar setuju bahwa nasionalisme mencakup dua karakteristik penting. Pertama, nasionalisme adalah emosi atau sentimen, dan kedua adalah doktrin politik. Hans Kohn misalnya menekankan sifat emosional atau sentimental nasionalisme ketika dia menulis bahwa nasionalisme adalah yang pertama dan terutama adalah keadilan pikiran, suatu tindakan kesadaran. Bovitsev juga memandang nasionalisme sebagai sentimen atau emosi yang mengikat sekelompok orang dengan pengalaman sejarah yang nyata atau khayalan, serta aspirasi umum dan mendorong mereka untuk hidup sebagai komunitas yang terpisah dan berbeda. Akan tetapi, Ernest menekankan bahwa nasionalisme adalah doktrin politik yang menuntut konsentrasi unit politik dan nasional. Demikian pula, Anthony Smith berpendapat bahwa inlasi dibedakan oleh fakta bahwa tujuan dan tindakan sosial mereka hanya dapat menjadi politas otonom negara berdaulat mereka sendiri. Transformasi suatu kelompok etnis menjadi gerakan politik etnis terjadi ketika sebuah komunitas etnis diubah menjadi pesaing politik yang berupaya memerangi lawan-lawan etnis dan untuk menegaskan minat yang didefinisikan secara etnis dalam agenda negara. Secara teoritis, suatu gerakan politik etnis mungkin mencoba untuk mewakili kesadaran kolektif dan aspirasi seluruh masyarakat, tetapi dalam prakteknya, gerakan politik etnis sering terpecah menjadi beberapa kecenderungan atau organisasi konkret, masing-masing bersaing untuk kesetiaan masyarakat dan untuk hak untuk menjadi wakil eksklusifnya. Tetapi secara keseluruhan, kekuatan suatu gerakan politik etnik bergantung pada kekuatan kelompok etnik, tugas dan tanggung jawab yang para anggota terhadap kelompok etnik mereka. Akhirnya, sebuah kelompok etnik religius dapat didefinisikan sebagai kelompok di mana identitas etnis dan agama tak terpisahkan dalam membentuk kelompok di mana identitas etnis dan agama tak terpisahkan dalam membentuk masyarakat. Karena hal ini tampaknya mencakup begitu banyak kelompok, mulai dari Katolik Irlandia sampai Ortodoks, Serba sampai Muslim Arab, dan sampai Hindu India. Yang berikut, asal-usul identitas etnik. Identitas etnik dapat didefinisikan sebagai seperangkat makna yang dilandasi orang-orang terhadap keanggotaan mereka dalam suatu komunitas etnik, termasuk sifat-sifat yang mengikat mereka pada kolektivitas itu dan yang membedakannya dan orang-orang lain dalam lingkungan mereka yang relevan. Pada umumnya, ada yang mungkin berbicara tentang tiga aliran pemikiran utama tentang pembentukan jati diri etnik dan mengapa hal itu tetap ada: primordialisme, pemain instrumen, dan para penyerbu. Para pecinta lingkungan menganggap identitas etnik pada dasarnya sebagai suatu fenomena alam. Dipahami dalam pengertian ini, kelompok-kelompok etnik membentuk jaringan tempat kelahiran manusia dan tempat setiap bayi atau anak kecil manusia menemukan diri mereka sebagai anggota dari suatu kelompok kekerabatan dan suatu lingkungan, dan oleh karena itu datang untuk berbagi anggota kelompok budaya tujuan umum.
Yang berikut kita akan mengetahui mengapa konflik etnik terjadi. Para cendekiawan dan praktisi telah disibukkan dengan pertanyaan mengapa polarisasi etnik dan konflik terjadi untuk waktu yang lama. Akan tetapi secara umum, teori tentang polarisasi etnik dan konflik dapat dibagi menjadi beberapa episode atau gelombang yang ditetapkan secara kronologis. Di Eropa pasca abad pertengahan misalnya, gagasan baru tentang bangsa, nasionalisme, dan penentuan nasib sendiri, hasil pencerahan menyatu secara kuat untuk menghancurkan tatanan abad pertengahan dan mengantar ke era negara bangsa modern. Pada permulaan abad ke-20, gagasan-gagasan ini telah menyebar ke seluruh dunia karena dampak ganda dan revolusi industri dan kolonialisme Eropa. Gerakan anti-kolonial mulai untuk mengumpulkan uap dan konflik nasionalis pecah di Eropa pada paruh pertama abad ke-20 dan peristiwa ini mengarah pada awal gelombang pertama teori tentang nasionalisme dan konflik etnis yang banyak ahli sangat berkaitan dengan proses modernisasi. Konflik etnik biasanya terjadi di negara bagian, tetapi hanya sedikit dan konflik ini yang tetap dibatasi dalam batas-batas negara untuk waktu yang lama. Ketika konflik etnik menyebar dan menjadi internasionalisasi, hal itu menimbulkan ancaman terhadap keamanan internasional dan tatanan dunia. Oleh karena itu, masyarakat internasional tidak dapat tetap bersikap masa bodoh dan tidak aktif sewaktu menghadapi pecahnya konflik etnik. Meskipun menghadapi ancaman-ancaman ini dengan efektif tidaklah mudah ataupun terang-terangan. Sekian penjelasan dari saya terkait buku yang ke-15. Atas perhatian diucapkan terima kasih.